Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Bapak di lapangan komputer. Hari ini kita ada beberapa materi pembelajaran baru mengenai perkembangan kecerdasan artifisial. Dengan Anda semua hari ini Bapak akan mengambil absen. Siapa yang hadir? Siapa lagi? Hadir. Siapa lagi? Zahara mana? Berapa hari biasa kita? Nopri mana? Tak kelihatan. Hadir juga. Baiklah. Mudah-mudahan yang tidak hadir bisa ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, Anda semua, kita masuk ke materi pembelajaran mengenai kejelasan arti. Apakah sehat semuanya? Siap. Siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Baiklah, sebelum melakukan aktivitas, baiklah kita berdoa di tempat masing-masing dengan membaca salam dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah yang berkaitan dengan berpikir komputasional dan tujuan pelajaran itu kita harus mampu menerapkan berpikir komputasional dalam memecahkan masalah. Anak semua artifisial dalam berpikir komputasional. Ada satu contoh sederhana. Jika kita pengen membuat sesuatu misalnya mau berwirausaha atau bikin dagangan, yaitu bikin sate. Apa yang terpikir pada diri kalian? Kalian mau berniaga, tapi mau bikin produknya sate Padang. Sate Padang. Kira-kira apa yang muncul jadi permasalahan? Resep, modal, lagi cara bikinnya, cara penjualannya, itu akan muncul masalah-masalah. Jadi setiap permasalahan itu kita harus pilah-pilah dulu. Pertama, bikin sate Padang. Di sini akan muncul aspek bumbunya, bumbu sate. Itu jadi pertanyaan buat kita, ya kan? Yang kedua, SDM-nya, sumber daya manusianya. Kira-kira kita bisa bikin nggak? Atau butuh tenaga ahli atau kokinya? Yang terakhir, aspek keuangannya. Dari ini permasalahan, contoh-contoh seperti ini, inilah yang dinamakan kita itu berpikir komputasional. Masalah. Tapi kita dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar cara berpikir komputasional. Ini salah satu. Coba kalian udah buka di Google. Nah, coba ketik kalau kita masuk ke salah satu dia banyak. Kita ambil Gemini atau Gemini. Coba ketik di Gemini itu. Nah, apa dia? Coba sapa. Hai. Apa respon? Hai. Apa kabar?
video aja. Apa katanya? Siapa yang menjawab? Gimana proses AI ini? Apakah dia terprogram? Ya. Apakah bisa dengan menggunakan bahasa lain? Bisa. Bisa. Inilah kecerdasan. Itu harus ada cara berpikir dalam masalah. Ini asli atau bohongan nih? Dari mana ketahuan AI-nya? Dari rasa dan penalaran kita sebagai manusia, kan? Apakah mungkin gajah bisa manjat pohon? Tidak. Lompatnya pun, tapi hasilnya itu bisa dibuat seyakin-yakin mungkin. Coba kita lihat video yang kedua. Kira-kira Anda bisa bikinnya itu? Tapi dengan langkah-langkah yang harus kalian pelajari. Banyak sekali konten-konten yang dikatakan berbau teknologi. Sehingga kita harus ikut dengan perkembangan zaman sekarang. Apa itu kecerdasan artifisial? Ini gambar landscape-nya. Dia ada generatif AI, deep learning, dan machine learning. Itulah yang menyelimuti dari arti. Kita lihat satu-satu. Ini dia, kecerdasan artifisial adalah ilmu mengajarkan mesin untuk meniru perilaku kecerdasan manusia. Sistem kecerdasan artifisial ini diajarkan dan dilatih menggunakan pemrograman komputer yang belajar dan beradaptasi. Ini muncul dari konferensi Dartmouth tahun 56. Menyatakan para ilmuwan dan dianggap sebagai peristiwa pendiri kecerdasan pembuatan sebagai disiplin akademik. Jadi di konferensi Dartmouth ini muncul istilah itu diserahkan oleh Profesor John McCarthy. Tahun berapa? 1956. Udah lahir? Paling orang tua bapaknya udah lahir itu. Itu dia. Apa yang dikatakan mesin? Ini mesin. Inilah bagian dari kecerdasan artifisial yang merujuk pada sistem yang dapat belajar sendiri. Model pembelajaran mesin mengambil data dan menyesuaikan data tersebut dengan algoritma untuk membuat prediksi seperti berapa banyak uang yang mungkin dihasilkan sebuah toko dalam sehari-hari. Contoh sederhana tadi, kita juga memahami tentang komunikasi dengan komputer yang kita fokuskan pada Gemini tadi. Menyapa aja kita ada feedbacknya. Nah, coba Ananda tentukan pola kelima. Siapa? Bisa maju ke depan.
Siapa bisa maju ke depan? Pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5. Silakan. Jangan malu-malu dalam belajar. Salah itu biasa. Silakan. Pikir kalian secara komputasional? Berpikir? Oke, baik. Bapak akan mengadakan tugas individu. Silakan bagikan. Ini tabelnya mana? Nggak dicari ya. Error berarti jaringan. Tabelnya mana? Oke. Yang udah lanjutkan nomor 1 dan nomor 2. Udah? Kalau udah, kita evaluasi hari ini. Oke. Soal nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Udah dilingkari jawabannya? Nah, bayangkan sebuah pola satu simbol tertentu dicetak pada permukaan kubus yang akan dilipat. Tugas kamu adalah menentukan letak sisi tertentu pada kubus. Udah dilingkari? Jangan bohong ya, bohong dosa ya. Oke, kita buktikan. Nah, kita lihat kertas dari Bapak. Di pembelajaran hari ini, siapa yang bisa ambil kesimpulan cara berpikir komputasional? Apa yang bisa dapat kita ambil kesimpulan dari contoh tadi? Apa reaksi kalian tentang berpikir secara dekomposisi, secara pengenalan pola, secara abstraksi, secara algoritma? Benar. Pertama, kita bisa menyelesaikan masalah secara cepat. Kedua, apa lagi? Apa? Pertama, dekomposisi, yang kedua pola, yang keempat algoritma. Dari pembelajaran ini apa yang dapat kita simpulkan? Ya, gunakan bahasa baik. Coba ulangi lagi. Itu udah hampir benar itu. Berpikir kritis, kreatif, logis, memecahkan masalah dengan cara efisien dan terstruktur. Ya, benar. Tidak boleh terlalu tergantung pada Ya, kecerdasan artifisial tadi kita jangan gantung dengan kecerdasan baik ChatGPT. Contoh, kalian bikin tugas, kalian pakai ChatGPT atau gimana? Kalian bacalah gitu. Jangan kalian anggap itu benar semua. Kitalah yang mencari informasi. Oke, baiklah Ananda semua. Sekian karena waktu udah habis. 2 jam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini berkesan. Nanti jam terakhir. Sekian dulu hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.